teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau sharing gimana sih caranya buat pupuk yang praktis banget di rumah menggunakan sampah-sampah yang ada di rumah tangga. Caranya yang kali ini gampang banget, nggak perlu gali-gali. Kalau cara yang pakai gali-gali ada di pojok kanan atas video ini ya. Gampang juga sih caranya. Kali ini caranya beda. Nah, gimana sih? Yuk langsung aja kita lihat ya. Teman-teman, tadi saya tuh habis sapu-sapu dan dapat daun mangga yang cukup banyak. Di atas saya ini ada pohon mangga dan daunnya tentu aja kadang rontok. Terus saya sapu kayak gini. Terus di sini juga ada rumput-rumput yang udah saya cabut kayak gini. Terus ini ada keranjang. Keranjang ini saya pakai keranjang bekas dari kemasan jeruk. Kayak gini. Caranya gimana sih bikin pupuk pakai ini? Gampang banget. Nah, ini disebut dengan bahan hijau. Bahan hijau itu dari rumput-rumputan segar, sisa sayur di dapur juga bisa, teman-teman. Sebetulnya ini nggak ideal banget. Kenapa? Karena saya masih gunakan rumput-rumput yang ada bijinya. Nggak ideal kenapa? Karena dikhawatirkan rumput-rumput ini akan tumbuh pada saat komposnya nanti udah jadi. Tapi buat saya ini nggak masalah, karena apa? Karena saya cuma di rumah aja, jadi skalanya kecil, terus potnya cuma beberapa. Jadi kalaupun harus cabutin rumput nggak akan jadi pekerjaan yang berat buat saya. Tapi kalau teman-teman skalanya luas, jangan gunakan rumput ya, gunakan sampah dapur aja. Terus di sini nih saya gunakan yang lubang-lubang sengaja, kenapa? Supaya nanti sirkulasi udaranya lancar. Kalau misalnya gunain yang rapat, saya harus sering aduk. Tapi kalau kayak gini nggak sering aduk nggak apa-apa. Terus gimana caranya? Daun-daun itu kan dinamakan unsur coklat. Ini unsur hijau. Ini harus di selang-seling teman-teman. Jadi hijau dulu, terus coklat, nanti hijau lagi, terus coklat. Setiap hari seperti itu sampai penuh. Oke, yuk langsung aja kita praktek ya, biar nggak bingung. Nah, ini paling bawah kan unsur hijau. Terus kita kasih unsur coklat berupa daun-daunan kering. Unsur hijau tadi bisa digantikan dengan sampah rumah tangga, misalnya kulit pisang, potongan sayur yang tidak dimasak. Unsur coklat juga bisa digantikan dengan kertas atau kardus yang bisa diurai menjadi kompos. Kalau kertas glusi nggak bisa ya teman-teman. Kita selang-seling kayak gini sampai penuh. Supaya prosesnya ini lebih cepat berjalan, kita perlu bantuan aktivator. Saya pakai ini, aktivator. Caranya pakai gimana? Ini saya encerin, taruh di sini, terus akan saya spray supaya nanti proses penguraiannya akan lebih cepat karena dibantu bakteri-bakteri yang ada di sini, teman-teman. Berapa banyak sih aktivator yang kita perlukan tiap 100 cc air? Itu kira-kira sih kalau saya tiap 100 cc air saya pakai 10 cc aktivator. Menurut teorinya makin banyak aktivatornya itu pupuknya akan makin cepat jadi atau komposnya akan makin cepat jadi. Tapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, yaitu suhu, kelembapan, sinar matahari, dan juga bahan baku dari komposnya ya teman-teman. Bakteri M4 ini baunya itu kayak tape gitu loh teman-teman. Jadi nanti seharusnya nggak bau busuk. Tapi kita nggak boleh masukin daging, telur. Kalau cangkang telur boleh, tapi kalau daging, susu, keju itu nggak boleh dimasukin sini ya teman-teman. Nanti datengin belatung dan baunya busuk. Oke. Teman-teman, agar kompos ini cepat jadi, perlu suasana yang lembab ya teman-teman. Jadi setiap kali kita menambahkan bahan baru untuk kompos, pastikan kita juga siram atasnya dengan air, dengan aktivator atau air cucian beras. Nah, kalau udah penuh kayak gini, agar makin cepat jadi, kita juga bisa tutup dengan kompos. Kenapa dengan kompos? Karena kompos ini sudah punya mikroorganisme, bakteri-bakteri yang bantu ngubah dia dari daun menjadi kompos. Kalau dia kita
taruh di daun-daun lagi, bakteri yang sama akan mengubah daun-daun itu menjadi kompos juga. Mirip halnya dengan ragi tempe untuk mengubah kedelai menjadi tempe, kayak gitu teman-teman. Oke, ini lagi saya tutup dengan tanah juga, terus dengan kompos juga. Kalau udah kita kubur dengan tanah gini, gampang juga nantinya teman-teman. Karena sudah ada campuran tanahnya. Bahkan untuk beberapa tanaman udah bisa langsung ditanam di sini. Teman-teman, ini kan cara yang paling simpel ya. Ada cara yang lebih kompleks sedikit, tapi bisa untuk ngomposin termasuk daging. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini sebetulnya ada bekas tulang, cangkang telur, dan lain-lain. Tanah ini saya dapatkan dari lubang biopori untuk ngomposin sampah dapur juga. Caranya ada di pojok kanan atas video ini ya teman-teman. Hasil tanahnya subur banget dan kalau untuk tanam hasilnya oke banget. Oke, balik ke metode ini ya teman-teman. Nah, ini udah di set. Sekarang kita mesti letakkan dia di tempat yang terlindung dari sinar matahari supaya proses kompostingnya lebih oke. Taruh di bawah pohonnya rindang. Ini pohonnya rindang banget. Tuh. Di bawah pohonnya rindang, bawahnya juga tanah. Jadi mendekati kondisi seperti dia dikubur gitu loh teman-teman. Terus supaya hemat tempat, atasnya saya juga bisa kasih lagi nih teman-teman, kayak gini. Saya tumpuk sekaligus biar rapi juga ya. Dan bisa saya isi dengan sampah-sampah yang berikutnya, misalnya sampah dapur, terus yang masih ada nih kan beberapa belum bersih banget. Bisa ditumpuk di sini dan dilakukan langkah seperti tadi. Sampai nanti dia jadi kompos dan bisa dipakai untuk berkebun. Teman-teman, tingkat yang kedua ini udah saya isi tapi belum penuh. Supaya tetap set, nggak gampang kena angin atau yang lain, saya kasih pemberat. Kompor tanah liat itu yang udah nggak dipakai teman-teman. Sebetulnya kalau ditaruh aja di bawah pohon, daun-daun itu juga bisa menjadi kompos teman-teman. Tapi kan kalau kena angin bakal terbang kemana-mana. So, akan mengganggu pemandangan rumah ya. Kalau kayak gini akan lebih rapi. Selain itu, kompos yang akan kita dapatkan bisa dipakai untuk tanaman lain juga. Nanti panennya pastinya dari yang bawah ya, bawah baru ke atasnya, ke atasnya, ke atasnya kayak gitu teman-teman. Jika teman-teman perhatikan, sebetulnya beberapa daun sudah jadi kompos juga nih di tanaman ini. Tuh kelihatan ya. Karena memang siklus yang alami seperti itu. Daun-daun dari pohon yang di atasnya akan menjadi pupuk dari pohon itu sendiri. Teman-teman, yuk belajar berkebun organik lebih jelas lagi. Follow tips berkebun organik di Instagram ya. Di sana dibagikan aneka tips berkebun organik. Dalam hal composting ini, unsur hijau dan unsur coklat dijabarkan lebih jelas di sana. Apa saja yang termasuk unsur hijau dan apa saja yang termasuk unsur coklat. Kemudian gejala tanaman kurang nutrisi itu apa saja juga dijabarkan di sana. Begitu juga dengan tips-tips berkebun yang lainnya, termasuk hacks dengan menggunakan perlengkapan yang seadanya bisa dipakai untuk berkebun dengan lebih efisien dan efektif. Semuanya untuk skala rumahan ya, khusus buat teman-teman yang suka berkebun di rumah secara organik. Jika ada yang ingin disampaikan atau dibagikan atau dikoreksi atau ditambahkan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar di YouTube channel ini atau juga di komentar Instagram di sana. Kita belajar bersama untuk berkebun organik skala rumahan. Oke teman-teman, sekian sharing saya kali ini tentang bagaimana cara buat kompos yang paling mudah dan praktis dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Semoga bisa diambil manfaatnya ya. Dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi. Dah.